Dan inilah kehebatan sosok seorang istri, karena bagaimanapun pepatah mengatakan suami yang sukses itu ada istri yang hebat. Sebagaimana kata Bung Karno kan cita aja setinggi langit ya. Oh. Kalaupun nggak sampai langit ya mungkin sampai di bawahnya langit sedikit kan gitu kan. Yo ikhtiarnya tetap kita lakukan. Kemudian yo kita sisi spiritualitasnya kita upayakan, kita maksimalkan lah ya. Pelakunya sebagai gasnya ya, pengennya ngegas terus ya. Tapi kan juga ya memang saya tetap menghargai, mengapresiasi untuk sebagai remnya ya, pengendali. Karena tanpa rem itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Khairul dan Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda Sugeng Pinara di Gubuk Kawula. Terima kasih Pak Khairul. Kami dari tim Sendika sudah diperkenankan untuk soal Bapak dan Ibu, karena kami sangat tertarik ya dengan keharmonisan Bapak dan Ibu yang selalu kelihatan romantis, kelihatan selalu bersama, kompak begitu. Nah, di sini masyarakat Kabupaten Jepara yang notabene selalu menjaga kerukunan, selalu menjaga toleransi. Kayaknya Bapak Khairul dan Ibu Indah ini bisa dijadikan inspirasi. Nah, seperti apa sih Pak menjaga keharmonisan rumah tangga menurut Bapak Khairul terlebih dahulu, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya ya tidak sulit-sulit amat ya. Ya biasa-biasa kita mengalir dengan apa adanya ya. Yang namanya rumah tangga bukan berarti harmonis tanpa ada masalah, bukan betul. Yang penting adalah bagaimana bisa mengatasi masalah itu dengan baik, sesuai dengan ini apa namanya berdua ya, perasaan berdua ya. Jadi prinsipnya ya saling menjaga lah, saling menjaga perasaan. Yo kadang-kadang yo ono rodo biasalah di rumah tangga mungkin mulus-mulus ya, tapi bagaimana kita bisa mengatasi, kita bisa ini dengan baik sehingga ya tidak perlu diperpanjang ya. Yang penting kata kuncinya ada saling memaafkan bila mana terjadi sesuatu kesalahpahaman itu. Baik Pak Khairul, dan Ibu Indah sekarang kelihatan selalu sabar dan selalu mengerti untuk menghadapi sosok Pak Khairul yang mungkin banyak kesibukan ya Bu ya. Karena Pak Khairul ini selain pengusaha juga anggota DPRD Kabupaten Jepara. Selain itu juga kegiatan-kegiatan di luar pasti banyak, sering keluar kota juga. Gimana sih Bu cara menjaga atau cara menghadapi Bapak Khairul yang mungkin terkadang ada gesekan-gesekan, kesalahpahaman tadi seperti yang disampaikan, dengan kesabaran Ibu Indah, dengan kelembutan Ibu Indah, sosok seorang ibu yang selalu keibuan. Monggo Bu. Jadi di antara begitu banyak kegiatan yang saya tekankan itu, kalau memang itu kan kesenangannya Bapak, memang senang sejak muda itu memang senang seperti itu. Jadi ikut organisasi, kemudian menjadi pemimpinnya, menjadi ketuanya, nanti ikut apa lagi menjadi ketuanya, itu sudah hobi ya. Saya pikir itu sudah memang kesenangan sejak kecil. Dan ketika ini Bapak harus pergi ya, saya gini, kalau memang ayah suka pergi, ayah suka berkumpul dengan orang banyak, ayah suka jadi ini dan jadi itu, satu kuncinya yang memang saya inginkan, yang memang keluarga kita inginkan, bahwa memang harus kuncinya sehat gitu saja. Karena saya tuh feeling saya tuh kuat Mbak, ketika ayahnya ini sudah memang harus istirahat, dari mukanya saya sudah tahu, sudah kelihatan ini memang harus istirahat dulu itu sudah
sudah paham ya. Iya, dan inilah kehebatan sosok seorang istri, karena bagaimanapun pepatah mengatakan suami yang sukses itu ada istri yang hebat. Ini Ya, ditunjukkan betul. oleh Ibu Indah, istri Pak Khairul yang begitu memperhatikan Bapak. Dan di sini kira-kira gimana Pak sebagai seorang pengusaha, seorang anggota DPR, organisasi seabrek begitu Bapak ikuti, bahkan jadi ketua kegiatan ini itu. Misalnya Pak, di suatu waktu ada gap-gap di luar begitu ya, atau mungkin ada gesekan-gesekan di luar. Gimana sih Pak Bapak itu bisa mengatasinya ketika pulang ke rumah dengan kondisi yang tetap tersenyum kepada istri gitu? Iya. Jadi pertama tadi memang apa namanya, ya istri kami anggap sebagai pengrem ya. Nah, namanya ada mobil itu ada gas sama rem ya. Iya. Ya kita mungkin pengakunya sebagai Gas. gasnya ya, inginnya ngegas terus ya. Tapi kan juga ya memang saya tetap menghargai, mengapresiasi untuk si sebagai remnya ya, pengendali. Iya. Karena tanpa rem itu juga kita merasa ngegas, ya nanti bisa kebablasan nanti. Iya, Ya. betul. Harusnya memang harus mengatur ya, Iya. mana yang jadi porsi di luar dan mana yang porsi dalam, dan tentu memang kadang-kadang ya bisa berdampak pun bisa ya, ketika kita di luar ada sesuatu yang belum beres ya. Iya, betul. Tapi pada prinsipnya betul sekali, ketika ada sesuatu yang di sana ya kita pun ketika pulang ya Bersikap bijak gitu ya. bijak, ya kadang-kadang menceritakan pada istri ya. Nah, nanti saling bisa memberikan Sharing gitu. masukan ya. Dan penting apa namanya, tadi itu pulang dalam kondisi yang wis tenang ya. Gitu. Begitu juga Ibu Indah, yang notabene ibu ini adalah seorang PNS Iya. yang dari pagi sampai sore juga kesibukan di kantor pasti seabrek, kegiatan juga, bahkan ada rapat, ada meeting di luar rumah. Seperti yang saya tanyakan kepada Bapak Khairul tadi juga, permasalahan-permasalahan di luar juga pasti kadang bisa membuat kita mumet gitu ya Bu. Gimana Ibu mengkondisikan situasi di rumah dengan Bapak supaya tetap terjaga, diskusi itu tetap ada tetapi tidak saling emosi gitu. Mengaturnya seperti apa Bu? Saya kan karena PNS ya, PNS itu kan kalau saya sudah ya sudah pekerjaan kan berhenti sampai di kantor. Iya. Ketika saya di rumah juga saya tidak membawa pekerjaan kantor gitu, karena sudah cukup pekerjaan itu diselesaikan di kantor, karena memang di rumah itu saya untuk Pak Khairul ya, untuk Pak Khairul itu pun kalau Pak Khairul ada waktu, karena meskipun saya ada waktu, Pak Khairul kadang yang tidak ada waktu. Jadi komunikasinya itu Iya. memang terbatas antara Pak Khairul dengan saya di rumah itu, meskipun waktunya sangat terbatas. Pak, jam segini nih, sore gini Kak Pak Khairul belum tentu sudah ada di rumah. Dia pasti menjelang maghrib baru datang gitu kan. Setelah itu kan aktivitas mulai persiapan sholat maghrib, pergi ke musola, nanti habis dari musola ngaji. Iya. Ngaji sampai pol Isya, nanti Isya balik lagi ke musola lagi. Habis itu nanti setelah sholat Isya itu aktivitasnya ada Zoom, ada webinar, ada lembur ya, ada kadang belajar belajar bisnis melalui Zoom. Kan banyak itu yang ditawarkan di media itu. Jadi aktivitasnya itu hanya mungkin 24 jam itu hanya berapa jam saya bisa ngobrol sama Pak Khairul, karena setelah itu istirahat malam, nanti bangun saya dengan kegiatan saya sendiri, sholat tahajud dan sebagainya, nanti subuh Pak Khairul ngaji lagi, saya persiapan ke kantor. Jadi memang waktunya sedikit. Ada waktu itu kalau misalnya Sabtu begini atau hari Minggu, itu kalau nggak di rumah ya pergi. Itu kalau pergi itu macam-macam Mbak. Kadang memang urusan
mengunjungi silaturahmi ke orang tua, kadang memang ada kepentingan lain. Itu tapi Sabtu Minggu itu memang waktu untuk nek bisa saya memang fokus dengan Pak Khairul karena di hari Senin sampai dengan Jumat mungkin hanya 1 jam atau 2 jam enggak ada saya sama Pak Khairul itu. Seharinya itu enggak itu. Memang aktivitasnya saya juga punya ini sendiri, target sendiri ya. Saya punya target sendiri, Pak Khairul punya target sendiri. Jadi di hari itu memang seharinya itu sedikit sekali komunikasi. Saya yakin dengan keyakinan saya ya, saya sebagai istrinya tahu bahwa suami saya itu gimana kualitasnya. Sehingga saya bagaimanapun juga dimanapun saya tenang, tidak ada masalah apapun dan juga tidak ada rasa curiga apapun. Jadi keluarga saya itu penuh Mbak, pokoknya percaya gitu, percaya dan tenang, baik, tidak ada apa curiga apa enggak. Demikian masalah apa saja. Baik Pak Khairul, sosok pengusaha ya Pak ya, pengusaha yang sukses. Ya setidaknya meskipun sukses pasti ada lah ya sandungan-sandungan atau mungkin yang tidak dikehendaki di satu waktu gitu, ada kendala-kendala begitu ya. Tetapi secara umum dari mulai awal membuka usaha sampai sekarang lancar, grafiknya itu tetap naik begitu kalau kita amati dan kita lihat begitu. Gimana sih Pak cara rahasia? Selain dibalik kesuksesan Bapak Khairul ini ada istri yang hebat tadi, tetapi pasti ada keuletan, ada ketekunan dalam mulai berkarir usaha itu. Saya tahu atau kami juga mengamati dari awal, dari kecil ya Pak ya, dari kecil grafiknya terus naik, sehingga menjadi seorang bos besar seperti saat ini. Kami mengatakan seperti itu karena memang kenyataannya begitu. Gimana Pak cara menjaga itu? Rahasianya atau trik-triknya gitu. Ya, pertama memang kita memang sudah punya visi ya atau mimpi ya. Nah, sebagaimana kata Bung Karno kan cita-cita setinggi langit ya. Kalaupun nggak sampai langit ya mungkin sampai di bawahnya langit sedikit kan gitu kan. Masih ini. Jadi itu yang dulu sampai sejak dulu saya tekankan memang saya yang penting perbaiki lebih baik terus. Nah itu yang ingin saya lakukan ya, seperti menjaganya ya tentu berbagai hal yang perlu kita jaga ya, ya sisi keduniaannya ya, keduniaan dalam arti ikhtiarnya tetap kita lakukan, kemudian ya kita sisi spiritualitasnya kita upayakan, kita maksimalkan lah ya. Walaupun belum mungkin di namanya orang kan ya ini masih ada lebih baik lagi ya. Tapi kita yang penting upaya untuk tetap menjaga spiritualitas dan habum minawanya dan habum minanasnya itu yang kita jaga berkuat itu. Pak Khairul ini orangnya tenang gitu, terus nggak begitu banyak kata yang harus berapi-api begitu, tapi tenang dan mengalah. Tapi tetap hablum minallah, hablum minannas. Ini loh Pak, caranya supaya tetap seperti itu. Rahasianya apa sih Pak? Biar kami bisa terinspirasi gitu. Ya menyambut tadi hablum minallah dan hablum minannas, ya kita memang percaya pada muslimin masing-masing mitra kerja kita ya, mitra kerja dalam arti mungkin di sektor perusahaan juga ada karyawan ya, ada ini ya, kadang-kadang kita saling mengingatkan lah ya, dan kita juga menganggap mereka juga manusia juga yang tahu, yang mungkin tahu tupoksinya, cuman kadang-kadang pas lalai atau pas lupa atau pas bagaimana. Sebaliknya juga saya juga mungkin pada saat yang lain waktu juga seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan ininya gitu,
sesama mitra kerja maupun mitra di mana saya beraktivitas ya, mengaktivitas di organisasi A juga demikian. Kita ini sih saling mengingatkan dan saling menjaga ini tupoksinya masing-masing ya. Itu yang penting, sehingga ketika ada masalah ya saya kayak gini aja, masalah setinggi apapun masalah ini masih di dunia ya. kita manusia, ngapain sih dibuat serumit? Mungkin kalau bisa dibuat sederhana, pikiran kita ini sampai jimet-jimet ngapain ya? Iya Pak. Bahasanya Gus Dur ngene ya, gitu aja kok repot ya. Iya wah ini. Baik Pak Khairul, sekarang mau ke Bu Indah ya. Bu Indah, siapa sih Bu dalam keluarga ini yang paling selalu mengingatkan untuk selalu ibadah, untuk selalu ingat Allah? Iya Pak Khairul. Pak Khairul sebagai imamnya ya. Imamnya otomatis dia ingin yang diimami, berarti saya dan anak-anak ya kalau di rumah ini itu kan selamat, artinya ingin semua keluarganya ini masuk surga bareng-bareng, tidak ada yang ketinggal gitu kan, intinya seperti itu. Kalau ingin masuk surga bareng-bareng otomatis kan beriring, kan beriring saling mengingatkan, misalnya sholat ngaji, berbuat baik, ini semua harus seiring kan. Untuk itu, tapi yang pasti di samping beliau sebagai imam, saya juga masing-masing ini memang kayak saya sendiri juga punya tanggung jawab, anak-anak juga diberi tanggung jawab, bahwa intinya kita ditanamkan, dan saya menanamkan pada anak-anak bahwa kita itu harus baik dengan orang lain, dan kita harus punya tanggung jawab hidup kita nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah punya ini ya intinya ya terus anak-anak sudah dididik agama dari kecil, otomatis insya Allah dimanapun berada saya selalu berdoa kan. Kalau dimanapun anak-anak saya berada ya mohon dilindungi. Iya. Keluarga yang sukses, harmonis, dan selalu kompak ada di sosok Bapak Khairul dan Ibu Indah. Tentunya juga di sini usaha di Modatama yang kian hari, kian bulan, kian tahun semakin tinggi grafiknya. Partner yang hebat Ibu Indah untuk mendampingi usaha Modatama ya. Iya. Satu, saya tidak mempengaruhi keuangan. Jadi saya tidak pernah mau tahu intinya uang perusahaan itu saya pengen tahu, terus saya pengen megang, saya pengen ngambil, saya pengen memanfaatkan, itu saya tidak pernah. Jadi memang sudah ada yang mengelola sendiri. Jadi nanti Pak Khairul juga sudah punya orang tersendiri yang menghitung. Saya tinggal udah ini segini aja gitu. Udah segitu, terima honornya. Terima honornya, saya seperti itu. Meskipun bos tapi tetap berhonor ya Pak. Iya, tetap seperti itu. Saya paling ini, saya juga berapapun yang intinya saya bukan seorang wanita yang penuntut. Jadi berapapun yang diberikan Pak Khairul kepada saya ya sebagai seorang istri, berapapun jumlahnya, sedikit banyak saya terima alhamdulillah. Karena itu memang mungkin salah satu, mungkin kalau Pak Khairul mau mengakui ya, mungkin itu salah satu yang membuat Pak Khairul enjoy sukses. Seperti itu, karena memang saya tidak pernah menuntut. Jadi seperti itu kan banyak juga ya yang seorang istri yang pengen menguasai, dia kepengen memiliki. Bahkan mungkin kalau saya ditanya berapa sih ini pendapatan dari Modatama, saya hanya bisa menikmati saja. Jadi intinya saya saya tidak pernah tahu karena itu sudah ada yang mengurus. Tapi intinya saya merasa ada beberapa kemudahan ketika saya akan apa-apa, bukan untuk membeli karena saya bukan golongan orang yang suka beli. Ketika saya pengen misalnya pengen ngasih siapa, ada. Saya pengen ngasih ini, ada. Saya pengen bantu itu, ada. Seperti itu. Jadi mungkin sebagian besar ya uang yang diberikan atau
berikan kepada saya memang bukan untuk kepentingan saya sendiri. Jadi karena saya sendiri kan memang apa ya, ya saya kalau kalkulasi ya memang saya seneng ngasih orang gitu aja. Iya, Bu. Meskipun sedikit-sedikit rata gitu mah di mana-mana. Yang penting kalau istri suami saya bahagia, anak-anak bahagia, bagi saya itu sudah sangat cukup. Kehebatan seorang istri yang luar biasa yang di sini menjadikan sosok Bapak Khairul yang makin sukses. Kalau Bapak sendiri seperti apa, Pak, dalam mengelola perusahaan? Ya pertama gini ya, peran istri memang vital sekali ya, penting ya. Sejak bukan sekarang saja, tapi sejak awal ya, sejak kita dulu bekerja dengan orang lain, juga ketika memutuskan untuk resign dan usaha sendiri ya, itu justru yang kuncinya di situ yang penting. Kebetulan waktu itu kan saya mau resign dari perusahaannya lama ya, istri dia belum kerja ya. Belum kerja ya. Jadi kondisi ibaratnya kan nol ya. Iya. Justru dari situ peran dari istri sangat penting sekali. Menguatkan ya, kemudian saling support ya, walaupun mungkin secara ekonomi katakanlah masih belum bisa dipastikan apakah usahanya itu nanti sukses apa enggak, kan ya, bisa lanjut atau tidak kan. Itu tapi masih dengan spekulasi spekulasi dengan penguatan, dengan support, dengan ya kebersamaan lah ya, itu justru menjadi penguat saya untuk bisa terus berjalan maju ya, dan step by step ya, karena kita melibatkan istri dalam arti ya pemikiran ya, batin ya, support batin ya, terus walaupun tadi disampaikan memang secara di internal perusahaan memang beliaunya tidak tidak mau campur ya. Tapi saya sebagai suami, sebagai direktur juga bisa menjaga rambu-rambu ya. Iya. Menjaga rambu-rambu bagaimana ini hasil usaha ini untuk bagaimana dikemanakan ya. Walaupun kadang-kadang mengalami sesuatu sen kurang ini tidak dibayar klien atau dapat apa-apa ya. Ya itu biar kita lokalisir sendiri aja. Tapi yang penting kita hidup usaha ya, itu juga tidak lepas dari permasalahan dan tidak lepas dari hambatan ya. Tapi yang penting kita melihat globalnya ya, apa yang kita dapatkan masih lebih banyak daripada permasalahannya. Itu yang harus kita syukuri. Nah, kita fokus pada masalahnya, pada kerugiannya ya kita nanti nggak akan menikmati. Tapi kita fokus pada apa yang kita dapatkan secara umumnya masih lebih banyak lah dibanding dengan kerugian ataupun masa yang ada itu. Iya, Bapak Khairul, Ibu Indah, ini sosok keluarga yang sukses dalam membina, sosok keluarga yang berhasil dalam berusaha, menjalankan rumah tangga juga tetap damai, rukun, selalu tekun beribadah, memberikan contoh kepada anak-anak, dan satu hal, sedekah dermawan itu tadi kunci keberhasilan, kunci perjalanan kita di hidup di dunia ini. Amin, Pak ya, supaya Allah. untuk bekal hidup di akhirat kelak bersama keluarga kita harmonis. Amin, semoga tetap selalu samawa. Terima kasih Bapak Khairul, terima kasih Bu Indah. Sama-sama Mbak Dinda. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.